Puji Tuhan. Bersyukur terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya oleh kasih kemurahan Tuhan, kita boleh lagi ketemu dalam program Rohani Calvary Ministry. Pada saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang iman. Mengapa kita harus mengerti tentang iman ini? Karena fakta menunjukkan bahwa kita, anak-anak Tuhan, sekarang ini sedang hidup di akhir dari akhir zaman yang Alkitab katakan hidup di dalam masa yang sukar. Di dalam masa yang sukar ini, kita anak-anak Tuhan harus berjuang untuk menjalankan hidup ini. Karena apa? Karena kesukaran yang begitu besar itu datangnya daripada dunia ini. Di mana dunia ini berusaha untuk menarik kita anak-anak Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, supaya kita itu keluar dari kasih karunia Tuhan, supaya kita menyimpang dari iman percaya kepada Yesus dengan segala macam daya upaya, daya tarik. Alkitab katakan bahwa dunia ini yang meliputi segala keinginan daging, segala keinginan mata, dan keangkuhan hidup itu, semuanya bukan daripada Bapa, dan semua ini akan menarik orang-orang percaya supaya meninggalkan iman kepada Yesus. Di samping dia menarik dengan daya tarik yang menyenangkan tersebut supaya kita tersesat, kita menyimpang dari iman kepada Yesus Kristus, dia juga memberikan perlakuan-perlakuan yang mengintimidasi, menekan kita anak-anak Tuhan dengan segala kebutuhan keperluan hidup di dunia ini. Sehingga kita ini berada dalam pencobaan-pencobaan dan yang tidak berkeputusan. Dan dalam kondisi seperti ini, saya percaya sebagai anak Tuhan, kita sangat membutuhkan iman. Kita sangat membutuhkan iman, tetapi bukan iman yang biasa-biasa saja. Tetapi kita butuh suatu iman yang mengalahkan dunia. Untuk itu, saya ajak kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Perjanjian Baru. Saya ambil dari Surat 1 Yohanes pasal 5, 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, ada Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Dari perikop tentang iman mengalahkan dunia ini, saya melihat bahwa ada 3 hal dari perikop ini yang mengungkapkan kepada kita anak-anak Tuhan untuk memahami dan mengerti bahwa kita harus memiliki iman yang percaya sungguh kepada Yesus. Saya ambil poin yang pertama. Poin yang pertama saya ambil dari ayat 1a dan ayat 5. Berkata begini, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Siapakah yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Jadi, supaya kita memiliki iman mengalahkan dunia ini, poin yang pertama yaitu kita harus percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Dan Yesus adalah anak Allah yang hidup.
Haleluya, puji Tuhan. Memang Yesus kita ini dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 1, ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, firman itu adalah di ayat 14 katakan, firman itu yang adalah Allah tadi telah atau sudah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihatnya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, supaya penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Anak tunggal Bapa penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Itulah firman yang menjadi manusia. Itulah Yesus. Yesus sebagai anak Allah yang hidup. Dan dia adalah Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Percaya kepada Yesus sebagai apa yang dijelaskan melalui Yohanes pasal 1 ini. Itulah yang dapat menjadikan kita memiliki iman mengalahkan dunia. Ketika kita percaya di dalam hati bahwa kita yakin bahwa Yesus itu bukan orang biasa. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia dan dia penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Itulah Yesus. Dan Yesus ini adalah pelaku mujizat dalam hidup ini. Bahkan bukan saja pelaku mujizat. Yesus sendiri itu adalah mujizat. Kenapa saya katakan Yesus adalah mujizat? Karena kalau dilihat dari firman Tuhan katakan, dia lahir dari seorang perawan, Maria. Tidak ada seorang yang bisa lahir dari perawan, kecuali Yesus. Itu mujizat. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya untuk tebus dosa-dosa umat manusia, dia mati di kayu salib Kalvari untuk tebus kita semua. Dan setelah itu dia mati. 3 hari dia di kuburan. Alkitab katakan, Yesus bangkit dari antara orang mati. Bangkit dari antara orang mati. Ini berbicara tentang suatu kuasa mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Karena kebangkitan Yesus inilah menjamin setiap orang yang percaya kepada Yesus. Satu kali kelak, walaupun dia sudah mati, dia akan dibangkitkan untuk ketemu dengan Yesus. Haleluya. Ini jaminan yang luar biasa. Dan kalau kita ikuti firman Tuhan katakan, ketika Yesus naik ke surga, dia diangkat oleh awan-awan yang begitu mulia. Dan sampai di awan permaisana, sekian ratus mata, pasang mata, melihat dan menyaksikan langsung Yesus naik ke surga. Ini mujizat. Kenapa? Karena Yesus itulah mujizat. Dan kalau Yesus ada di mana saja, terjadi mujizat. Kita lihat pelayanan Yesus. Bagaimana dia datang ke suatu pesta yang air anggurnya habis. Dan oleh firman-Nya, dia katakan, cedok air itu. Maka air biasa berubah menjadi anggur yang berkualitas terbaik. Yesus lakukan mujizat. Dia sanggup merubah air menjadi anggur yang terbaik. Juga pada waktu murid-murid Yesus dan seluruh orang-orang mengikuti dia, jumlahnya 5.000 orang. Dia katakan, ada apa? Ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan ketika diberkati oleh Yesus, 5 roti dan 2 ekor ikan ini, dia bisa mengenyangkan 5.000 orang. Dan Alkitab mencatat, masih ada sisa 12 bakul. Ini juga pelayanan yang dengan mujizat yang Yesus lakukan. Bahkan kita tahu ada seorang yang dikasihi Yesus yang namanya Lazarus. Sudah mati 4 hari. Ada dalam kuburan 4 hari. Tetapi ketika Yesus katakan, Lazarus keluarlah. Maka kuasa firman-Nya Yesus itu, dia sanggup membangkitkan Lazarus yang mati. Dan bangkit kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Kepada Yesus yang adalah mujizat dan pelaku mujizat ini. Kepada dialah kita percaya. Kita beriman kepada Yesus yang demikian. Yesus yang melakukan mujizat. Bahkan dia adalah mujizat itu sendiri. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir, ragu, dan sebagainya. Karena kita punya Yesus
yang hebat dan luar biasa. Ajaib Yesus kita itu. Heran Yesus itu. Dan kita beriman kepada Yesus. Iman seperti inilah yang mengalahkan dunia. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah sebabnya mari kita selalu mengandalkan Yesus dalam hidup kita ini. Kita tahu dari firman Tuhan bahwa Yesus sendiri yang mengatakan, segala kuasa di sorga dan di bumi itu ada di dalam tanganku. Sebab itu pergilah, jadikan segala bangsa muridku. Betapa Yesus mengakui sendiri bahwa segala kuasa di sorga ada di dalam tangan dia. Bahwa segala kuasa yang ada di bumi ini ada di tangan Yesus. Luar biasa Yesus kita. Bahkan dia katakan di dalam Wahyu pasal 1 ayat 18 bahwa aku memang mati, tapi sekarang aku hidup untuk selama-lamanya. Dan sekarang aku pegang namanya kunci maut dan kunci kerajaan maut ada di tanganku. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan maut, kematian, kekal ada di tangan Yesus. Maka kita ketika kita beriman kepada Yesus yang ini, maka iman tersebut itulah yang mengalahkan dunia. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kita percaya kepada Yesus. Kalau saat ini engkau belum percaya kepada Yesus, segera dengar firman Tuhan ini, imani firman Tuhan, dan percaya kepada Yesus. Maka Yesus akan datang. Undang Yesus masuk dalam hatimu. Mari Yesus masuk dalam hatiku dan kerjakanlah karyamu dalam hidupku. Dan Yesus akan kerjakan apa yang engkau minta. Poin yang kedua, kembali ke ayat pokok kita. Poin yang kedua, ya, kalau poin pertama tadi kita percaya kepada Yesus sebagai anak Allah yang hidup, percaya kepada Yesus sebagai Kristus yang diurapi. Yang kedua, saya ambil dari ayat 2 dan ayat 3. Di dalam ayat pokok kita, 1 Yohanes 5. Ayat 2 dan 3 berkata, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi poin yang kedua ini, memiliki iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang mengasihi Yesus dengan menuruti perintahnya. Iman yang mengasihi Yesus dengan menuruti perintahnya. Kalau kita mengakui bahwa aku mengasihi Yesus, tetapi kita tidak mengikuti, tidak menuruti perintah-perintah yang ada dalam Alkitab ini, maka itu hanya omongan saja. Karena ayat yang kita baca tadi katakan bahwa kasih kepada Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu, adalah menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mengasihi Yesus. Tapi sebetulnya firman Tuhan katakan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi Yesus yang berinisiatif untuk mengasihi kita. Orang-orang yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut. Jadi Yesus tidak rela manusia itu masuk neraka. Itulah sebabnya dia datang dan dia menawarkan satu keselamatan kekal kepada seluruh umat manusia. Dan siapa yang percaya kepada Yesus, dia tidak akan binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Dia sudah lebih dahulu mengasihi kita. Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 15, bagaimana Yesus sudah mengasihi kita lebih dahulu, dan bagaimana dia membuktikan bahwa dia mengasihi kita, anak-anak Tuhan. 15, Yohanes 15 ayatnya yang ke-13 berkata begini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seseorang itu berikan nyawanya, korbankan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dan Yesus sudah buktikan bahwa dia serahkan nyawanya
di kayu salib Kalvari. Dia tebus segala dosa-dosa kita dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib Kalvari itu. Supaya apa? Supaya dosa-dosa kita itu dihapuskan. Dia tebus hidup kita. Dan kita menjadi anak Tuhan. Kita memiliki keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi Yesus rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Itu ayat 13. Kemudian ayat 14 dan 15. Kamu adalah sahabat-sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuatnya oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar daripada Bapa. Jadi, bagaimana Yesus menyatakan kasihnya kepada kita dengan cara dia tidak lagi melihat kita sebagai hamba dosa, tetapi kita menjadi sahabat-sahabatnya. Tetapi untuk menjadi sahabat-sahabatnya, kita harus di ayat 13 katakan, ayat 14 katakan, kamu adalah sahabat-sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalau kamu itu menuruti firmanku, maka kamu berubah status dari hamba dosa menjadi sahabat-sahabatku. Dan ketika kamu menjadi sahabatku, aku bisa menyampaikan segala program rencana apa yang Allah Bapa sudah siapkan buat kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Jadi dari poin yang kedua ini kita tahu bahwa iman yang mengalahkan dunia itu adalah iman yang mengasihi Yesus lebih dari segala sesuatu. Iman yang mengasihi Yesus dengan menuruti perintah-perintahnya. Haleluya. Jadi itulah yang Yesus lakukan. Dia sudah lebih dahulu mengasihi kita dengan rela mengorbankan nyawanya bagi kita manusia. Dan kedua, dia memandang kita bukan lagi sebagai hamba, tetapi sebagai sahabat-sahabatnya. Dan yang ketiga di ayat 16 berkata begini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus, akan diberikan kepadamu. Bapa kita adalah Bapa yang sangat baik. Dia yang selalu mencurahkan berkat-berkat buat kita. Dan ketika kita datang kepada Bapa, kita memohon berkat kepada Dia. Kita memohon segala kebutuhan-kebutuhan kita. Kita memohon dan menyembah Dia, tinggikan, agungkan Dia. Maka ketika kita datang dengan nama Yesus, maka kita memperoleh rekomendasi yang ilahi dari Bapa. Maka ketika kita datang dalam nama Yesus, Bapa tergerak hatinya untuk mencurahkan, menganugerahkan segala kebutuhan keperluan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sebagai orang-orang yang mengandalkan Yesus. Ketika kita datang berdoa kepada Bapa, maka nama Yesus adalah nama yang recommended. Nama yang menjamin bahwa permohonan kita itu layak ada di hadirat Bapa. Itulah sebabnya kalau kita datang berdoa, kita harus tahu etika ilahi untuk datang kepada Yesus. Kita harus tahu etika ilahi sesuai firman Tuhan. Bahwa nama Yesus itu nama di atas segala nama. Nama yang memberi menang, nama yang berotoritas. Dan nama yang berkuasa. Di situ nama Yesus menjadi satu jaminan bagi kita. Jadi Yesus mengasihi kita selain dia menyerahkan dengan sukarela nyawanya untuk tebus dosa-dosa kita, dia juga merubah kita status dari seorang hamba menjadi seorang sahabat yang dekat dengan hatinya, dan lebih dari itu, dia menjamin kita dengan namanya supaya Bapa mengaruniakan atau menganugerahkan segala sesuatu tepat pada waktunya. Haleluya, puji Tuhan. Dari sini kita sudah mengerti bahwa ada dua poin
yang mana iman mengalahkan dunia. Pertama, kita harus percaya kepada Yesus yang adalah anak Allah. Dan Yesus adalah Kristus yang diurapi. Kedua, kita juga harus mengasihi Yesus lebih dari segala sesuatu dengan menuruti firman-firmannya. Kenapa? Karena dia sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dia sudah relakan nyawanya bagi kita. Dia sudah rubah status kita dari hamba menjadi sahabat. Dan dia berikan namanya sebagai jaminan supaya kita diberkati, diberikan apa yang kita minta kepada Bapa. Nah, kalau Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita, maka adalah sangat layak kalau kita juga datang mengasihi dia untuk menuruti firman-firmannya. Kita lihat di dalam pasal 14 dari Injil Yohanes, di dalam ayatnya yang ke-21 berkata begini. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ini kata Yesus. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi kunci daripada kita mengasihi Yesus adalah dengan melakukan perintah-perintahnya. Melakukan perintah-perintahnya ini adalah kita memegang erat perintah Tuhan. Kita menghormati perintah Tuhan. Dan kita melakukan firman Tuhan. Dan ketika kita melakukan firman Tuhan, itu artinya kita mewujudkan dalam setiap kehidupan kita bahwa kita mengasihi Yesus. Dan ketika didapati kita mengasihi Yesus, ayat tadi katakan bahwa Yesus akan mengasihi kita, Bapa akan mengasihi kita, dan Yesus akan menyatakan dirinya kepada kita. Saudara tahu kalau Yesus menyatakan diri dalam kehidupan kita, Yesus yang penuh dengan kemuliaan, Yesus yang penuh dengan kuasa, luar biasa hidup kita, anak-anak Tuhan. Jadi kuncinya kita harus mengasihi Yesus dengan menuruti firman-Nya. Haleluya. Puji Tuhan. Dan poin yang ketiga, kembali lagi ke ayat pokok kita. Di dalam 1 Yohanes pasal 5. Kalau tadi poin pertama itu ayat 1 dan ayat 5. Poin kedua ayat 2 dan 3. Poin yang ketiga adalah saya ambil di ayat yang keempat. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Kemenangan yang mengalahkan dunia ialah iman kita. Iman yang melakukan sesuai firman Tuhan. Iman yang bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan janjikan dan kita lakukan, maka itu yang dinamakan iman yang menang. Iman yang mengalahkan dunia. Nah, untuk itu saya ajak kita buka di dalam Roma pasal 4. Roma pasal 4 ayatnya yang ke Roma 4 ayatnya yang ke 18 sampai 20 berkata begini, 18 sebenarnya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, maka Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi ayat 18 ini adalah merupakan janji Allah kepada Abraham bahwa Abraham satu kali kelak dia akan menjadi memiliki banyak keturunan. Pada saat itu dia belum punya anak. Tetapi ada janji firman Tuhan bahwa satu kali kelak dia akan menjadi bangsa yang besar, bahwa dia akan memiliki banyak keturunan. Ini janji Tuhan. Dan terhadap janji Tuhan ini dia pegang ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah.
karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Jadi ada satu janji firman Tuhan bahwa Abraham akan memiliki keturunan yang banyak. Tetapi fakta dengan kacamatanya dan pengalamannya bahwa umurnya sudah 100 tahun alias sudah tua. Dan kandungan Sarah istrinya sudah tertutup. Artinya tidak lagi bisa melahirkan anak. Nah, dalam dua keadaan ini di mana ada firman Tuhan yang menjanjikan keturunan yang banyak dan ada kenyataan bahwa tubuhnya sudah lemah dan Sarah sudah tidak bisa punya anak. Di dalam kondisi seperti ini, ayat 20 katakan, tetapi terhadap janji Tuhan, terhadap janji Allah itu, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia perkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Jadi dalam kondisi seperti ini, sebagai orang beriman, Abraham tidak mau melihat kelemahan ini. Walaupun itu kenyataannya sudah tua dan sudah tertutup rahim Sarah. Tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak mau sedikit pun tawar hatinya. Sedikit pun tidak percaya. Dia harus perkuat kepercayaannya kepada janji Allah. Itu namanya bertindak sesuai janji Tuhan. Atau bertindak sesuai firman Tuhan. Dan itulah yang dijanjikan kepada kita. Kalau kita mau memiliki iman yang mengalahkan dunia, kita harus memiliki iman yang betul-betul mengandalkan firman Tuhan. Iman yang benar-benar bertindak sesuai firman Tuhan. Dan memang Abraham juga bertindak demikian. Akhirnya kita tahu, dia memiliki anak perjanjian yaitu Ishak terus sampai keturunan seperti bintang di langit. Haleluya, puji Tuhan. Dan kalau saya lihat ayat yang terakhir di dalam Petrus pasal di dalam Lukas pasal 5 tentang Petrus. Lukas 5 ayatnya yang ke-4 berkata begini. Lukas 5 ayat 4 mulai sampai ayat 6. Setelah selesai berbicara, itu Yesus, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah ikan besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Ini cerita bagaimana Simon murid Yesus yang sudah bekerja keras semalam-malam sebagai seorang nelayan profesional. Dia tahu bahwa sepanjang malam itu menangkap ikan di malam hari. Dan mereka kerjakan dengan kerja keras, dengan serius, dengan pengalaman yang begitu luar biasa. Tetapi tidak menangkap apa-apa. Tidak ada seekor pun ikan yang mereka tangkap. Maka Yesus berkata, tebarkanlah jalahmu untuk menangkap ikan. Petrus kaget. Yesus, ya itulah gurunya. Guru, kami sudah kerja semalam-malam tidak nampak. Padahal malam hari gelap, ikan pasti ada. Tetapi sekarang sudah pagi. Bagaimana engkau suruh kami untuk menangkap ikan? Tapi ada kalimat dikatakan, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, karena dia tahu Yesus itu gurunya adalah pelaku mujizat, bahwa Yesus itu ada firman-Nya itu hidup dan sanggup untuk kerjakan sesuai dengan apa yang dikeluarkan dari mulutnya Yesus. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebar jala juga. Ini berbicara tentang iman yang menerapkan sesuai firman Tuhan. Iman yang diterapkan sesuai perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itulah firman Tuhan. Iman yang kita imani. Dan apa yang terjadi?
Ketika Simon begitu taat kepada perintah Tuhan, dia tetap menebarkan jalahnya walaupun secara logika pikirannya tidak mungkin ada ikan. Ayat 6 mengatakan, setelah mereka melakukannya, setelah mereka menerapkan firman yang Tuhan yang sudah keluar dari mulutnya Yesus, maka mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka menjadi koyak. Artinya apa? Artinya ketika kita melakukan firman Tuhan, karena kita percaya kepada apa yang sudah difirmankan itu, maka terjadi mujizat. Taat kepada firman Tuhan itu menghasilkan mujizat. Walaupun kita sudah lihat bagaimana kondisi Abraham sudah tidak mungkin punya anak. Bagaimana kondisi Petrus, bagaimana tidak mungkin sudah pagi, tidak ada ikan lagi. Tetapi terhadap firman Tuhan, terhadap janji-janji Tuhan, ketika kita taat kepada firman Tuhan yang adalah janji Tuhan itu, maka mujizat terjadi. Haleluya, puji Tuhan. Jadi dari ayat-ayat yang sekian banyak kita sudah pelajari, maka ada 3 poin supaya kita memiliki iman mengalahkan dunia. Iman yang mengalahkan dunia itu satu, kita harus percaya kepada Yesus sebagai anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus yang diurapi. Kedua, kita harus mengasihi Yesus satu-satunya dan melakukan perintahnya. Dan yang ketiga, kita harus bertindak sesuai firman Tuhan. Apa yang dijanjikan firman Tuhan itu, kita bertindak, kerjakan saja, maka pasti ada mujizat. Taat kepada firman Tuhan, pasti ada mujizat. Ketika Petrus taat kepada firman Tuhan, ketika Simon Petrus taat, kemudian dia tangkap ikan dengan jalahnya itu, Alkitab menjamin, maka mereka menangkap ikan banyak. Hasilnya sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita yang hidup di akhir zaman, di mana masa yang sukar seperti ini, mari kita memiliki iman yang mengalahkan dunia. Iman yang mengalahkan dunia itulah ada jaminan kepada kita. Perjalanan hidup kita yang sulit dan sukar ini akan berhasil sampai satu kali kita ketemu dengan Yesus. Kalau kita menerapkan firman Tuhan ini, yaitu iman mengalahkan dunia. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini akan menjadi berkat buat kita. Ketika kita percaya, ketika kita mengimani, ketika kita memahami firman Tuhan ini dan melakukannya. Terpujilah nama Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.